Ini kata channel Komsos Christi Regis, sebuah channel Katolik berikut ini. Luther adalah seorang karismatik yang otoriter yang memiliki gangguan kejiwaan narsistik. Sekaligus, ia mempunyai obsesi akan kekayaan, kekuasaan, dan wanita. Individu yang berciri sedemikian inilah yang melahirkan kultus manusiawi pseudo-Kristen yang merupakan kumpulan imajinasinya belaka. What? Bro, what are you talking about, man? Benarkah tuduhan channel Komsos itu? Marilah kita bahas tuduhan itu dengan detail. Sebelum memulainya, saya ingin menginformasikan bahwa pertama, channel Komsos Christi Regis kelihatannya berhubungan dengan Seksi Komunikasi Sosial Paroki Kristus Raja Kota Mobagu, Keuskupan Manado. Jadi channel Christi Regis berhubungan erat dengan sebuah keuskupan Gereja Katolik Roma. Kedua, video channel Komsos itu yang berjudul Tanggapan Gagal dari si Ahli Kultus dibuat untuk menyanggah video nomor 266. Jadi jika Anda ingin memahami konteks sanggahan video ini, saksikan video nomor 266 itu dulu. Marilah kita mulai sanggahannya. Jika Anda seorang Katolik, saksikan video ini secara utuh agar Anda tidak gagal paham. Saya bukanlah seorang Lutheran. Namun demikian, mendengar tuduhan dari channel Komsos Christi Regis yang telah kita dengar di awal itu, membuat kita bertanya-tanya, benarkah Martin Luther memiliki gangguan jiwa narsistik? Seorang karismatik otoriter, terobsesi oleh kekuasaan, kekayaan, dan wanita? Dari manakah sumber informasinya? Apakah buktinya? Dan yang terlebih penting lagi, sahkah informasi yang dipresentasikan oleh channel Komsos? Marilah kita uji kebenaran tuduhan channel Komsos Christi Regis satu persatu. Pertama, jika Anda mencermati tuduhan channel Komsos itu, didasarkan kepada dua situs, yang mana salah satu situs itu dibuat oleh seorang Katolik. Mari kita cermati situs yang berjudul Skandal Pernikahan Katharina von Bora dan Martin Luther. Situs itu berkata, pada tanggal 13 Juni 1525, Martin Luther yang berusia 41 tahun menikahi Katharina von Bora yang berusia 26 tahun. Katharina diserahkan kepada gereja di usia muda. Di awal usia 20-an, ia dan beberapa biarawati lain di biara Marienthron sudah mengenal ajaran Luther dan ingin mempraktikannya. Mereka menjadi muak dengan kehidupan religius dan ingin meninggalkan biara. Biara Marienthron berada di wilayah Adipati Saksoni yang anti-reformasi. Pada masa penutupan rumah-rumah keagamaan secara besar-besaran di wilayah pemilihan Saksoni, Marienthron di wilayah Adipati Saksoni tidak ditutup hingga setidaknya akhir tahun 1530-an. Akan tetapi, terlepas dari sumpahnya, Katharina siap untuk pergi. Sebelum dilanjutkan, saya ingin menarik perhatian Anda kepada fitnahan umat Katolik yang sering dilontarkan tentang Martin Luther, yang dituduh melarikan Katharina von Bora. Dan dari bacaan kita sejauh ini dan bacaan selanjutnya, kita tidak akan menemukan fitnahan itu. Katharina dan sekitar 11 biarawati pemberontak lainnya menghubungi Martin Luther di daerah pemilihan Saksoni yang pro-reformasi, memintanya untuk membantu mereka melarikan diri. Sehari sebelum Paskah 1523, Katharina dan teman-temannya melarikan diri dengan kereta ikan haring yang dikendarai oleh seorang teman Luther. Mereka dibawa ke Wittenberg. Kedatangan para biarawati pada tanggal 7 April 1523 digambarkan sebagai sebuah kereta penuh perawan vestal baru saja datang ke kota. Mereka semua lebih berhasrat untuk menikah daripada untuk hidup. Tuhan mengaruniai mereka suami agar hal yang lebih buruk tidak terjadi. Luther menerbitkan sebuah buklet pada akhir April tentang peristiwa tersebut, mengakui perannya dalam pelarian tersebut, dan mendesak orang lain untuk juga melarikan diri dari rumah-rumah keagamaan. Menjelang reformasi Jerman, para imam tidak diizinkan menikah. Pergundikan adalah praktik umum di Jerman di antara para imam.
pergundikan imam diterima secara luas, meskipun dengan enggan, selama periode abad pertengahan dan hingga awal abad ke-16 modern di Jerman. Luther merasa marah dengan praktik pergundikan. Di sisi lain, Luther tidak nyaman dengan gagasan menikah pada awalnya. Untuk menghemat waktu, saya akan mempersingkat waktu dengan hal-hal yang penting saja, dan saya persilahkan Anda melihat sendiri situs itu, karena linknya ada di kolom deskripsi. Dan kutipan lebih lanjut menarik untuk disimak. Luther memberikan pendapat resminya tentang pernikahan imam pada tahun 1520. Luther memutuskan bahwa selibat tidaklah perlu, karena pernikahan adalah urusan sipil. Akan tetapi, Luther beralasan, menikah lebih aman bagi jiwa seseorang karena menghindari dosa seksual lainnya, dan dengan demikian lebih melindungi jiwa. Ia menganjurkan bahwa individu memiliki pilihan untuk menikah atau tidak. Luther percaya bahwa sumpah selibat adalah tirani setan, oleh karena itu lebih baik bagi para imam dan orang-orang religius untuk menikah untuk menghindari dosa. Ia tidak mengambil posisi resmi tentang apakah lebih baik bagi seseorang untuk menikah atau tetap melajang. Luther juga berpendapat bahwa sumpah kesucian tidak sah sampai seseorang mencapai usia tertentu, agak mirip dengan gagasan bahwa negosiasi pernikahan dapat dibatalkan jika pengantin pria atau wanita berusia di bawah usia tertentu. Luther sendiri menyatakan pada akhir tahun 1524 bahwa ia tidak berniat untuk menikah. Katharina punya rencana lain. Jadi meskipun judul berita situs yang dipakai oleh channel Komsos untuk mendiskreditkan Martin Luther, itu nampaknya bombastis. Karena kata skandal, tapi jika kita baca tulisan itu secara utuh, maka kita tahu bahwa Martin Luther sama sekali tidak memiliki keinginan untuk menikah pada awalnya. Jadi tuduhan dari channel Komsos bahwa Luther terobsesi dengan wanita tidak memiliki bukti yang sah. Bahkan channel Komsos Christi Regis terbukti memfitnah Martin Luther, karena channel Komsos tidak bisa memberikan bukti yang sah atas tuduhan-tuduhannya itu. Kedua, mari kita lihat kutipan kedua dari sebuah situs yang dijadikan bukti oleh channel Komsos, bahwa Martin Luther punya gangguan kejiwaan narsistik. Judulnya memang memiliki kata Luther narsistikisme, tapi jika kita lihat tulisan artikel, itu dengan seksama tidak ada satu pun keterangan yang penjelasan di mana gangguan jiwa narsistik yang dialami oleh Luther. Situs itu hanya memuat pikiran dan pendapat Luther tentang kitab suci. Misalnya, Martin Luther tentang kitab-kitab suci perjanjian lama yang penuh inspirasi. Ayub tidak berbicara seperti yang tertulis dalam bukunya, tetapi hanya memiliki pikiran seperti itu. Itu hanyalah argumen dari sebuah dongeng. Mungkin saja Salomo menulis dan membuat buku ini. Kitab Pengkhotbah seharusnya lebih lengkap. Terlalu banyak hal yang tidak koheren di dalamnya. Karena itu Salomo tidak menulis buku ini. Martin Luther tentang surat Ibrani. Tidak perlu heran jika menemukan potongan kayu, rumput kering, dan jerami di sini. Dan untuk lebih lengkapnya, saya persilahkan Anda membaca langsung pendapat Martin Luther itu. Ketiga, setelah saya buktikan dengan sah berdasarkan data-data yang diberikan oleh channel Komsos sendiri bahwa dasar dari tuduhannya tentang Luther adalah seorang narsistik yang terobsesi dengan wanita tidaklah terbukti. Dan bahkan sebaliknya, channel Komsos telah terbukti memfitnah Martin Luther. Maka tentunya perilaku tim channel Komsos sungguh sangat memalukan, mengingat channel Komsos mengaku berhubungan dengan keuskupan Manado. Coba renungkan bagaimana sebuah keuskupan bisa mengizinkan sebuah channel yang berhubungan dengannya berdusta dan memfitnah Martin Luther. Apa kata Alkitab mengenai dusta? Kitab Yohanes 8 ayat 44 berkata, Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dan perlu juga Anda ketahui bahwa tuduhan channel Komsos bahwa Martin Luther terobsesi dengan kekuasaan dan kekayaan juga tidak bisa dibuktikan kebenarannya, karena tim channel Komsos tidak memberikan sumber data-datanya. Yang ada tim channel Komsos hanya berimajinasi liar dengan tuduhannya tanpa bukti.
Nah, bagaimana dengan tuduhan Martin Luther seorang otoriter? Ini juga tuduhan hasil imajinasi tim Komsos. Karena jika Luther seorang otoriter, maka dia tidak akan mencetuskan konsep doktrin sola scriptura yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir untuk memahami kitab suci atas upaya pribadi masing-masing Protestan. Dan saya khawatir tim Komsos tidak memahami arti kata otoriter dengan baik sehingga berimajinasi liar sehingga menuduh Martin Luther secara sembarangan. Contoh terbaik dari pemimpin kultus yang berkepemimpinan otoriter adalah Paus Gereja Katolik Roma di abad pertengahan, di mana jika ada orang yang menentang dan tidak setuju dengan doktrin gereja, maka orang itu dipersekusi, disiksa, dan bahkan dibunuh. Dan tentunya, tim Komsos mengetahui reputasi kekejaman gereja Roma di abad pertengahan, bukan? Dan ada pepatah yang mengatakan, sekali berbohong, selamanya berbohong. Pepatah itu menjadi penting karena bagaimana seseorang yang menonton channel Komsos Christi Regis bisa percaya dan yakin jika data-data lainnya yang diberikan oleh channel Komsos untuk menyanggah channel ini benar, akurat dan sah jika channel Komsos telah terbukti berdusta. Keempat, tentunya Anda bertanya-tanya, mengapa channel Komsos menarasikan Martin Luther sebagai seorang yang memiliki gangguan narsistik, yang berkepemimpinan otoriter, yang terobsesi dengan kekayaan, wanita, dan kekuasaan. Karena semuanya itu adalah wujud dari pemimpin kultus, dan channel Komsos ingin menarasikan Martin Luther sebagai seorang pemimpin kultus. Tentunya upaya itu gagal total. Saya sendiri percaya bahwa Luther seorang berkarismatik, tetapi jauh dari otoriter, apalagi gila harta, wanita, dan kekuasaan. Sebaliknya, Paus Gereja Roma sejak dari awalnya telah terobsesi akan kekuasaan. Hal ini disampaikan secara tidak sadar oleh channel Komsos saat mengatakan bahwa Gereja Katolik beroleh otoritas ilahi dan mengutip Bapa Gereja Irenaeus yang mengatakan, setiap gereja apostolik harus setuju dan tunduk kepada otoritas Gereja Roma. Namun, satu hal yang tak bisa ia bantah dalam videonya ialah fakta akan adanya otoritas ilahi pada Gereja Roma, yang mana otoritas itu telah eksis sejak awal mula. Ia tak bisa bantah. Bahkan, otoritas ilahi ini telah memiliki tipologinya sejak Perjanjian Lama, sewaktu Yahweh sendiri bersabda dalam kitab Ulangan, orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu, ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Ulangan bab 17 ayat 12 ini sungguh membuktikan bahwa Allah atau Yahweh telah mendirikan suatu otoritas keagamaan yang bisa menetapkan undang-undang serta menetapkan putusan-putusan definitif yang bersifat mengikat disertai ancaman dosa berat lewat seorang imam agung. Gereja Katolik adalah Israel yang baru. Dengan demikian, gereja juga punya otoritas mengikat, ya, yang dilaksanakan oleh para paus Roma itu sendiri. Mereka yang menolak taat kepada keputusannya terpisah dari para umat. Santo Irenaeus berpendapat bahwa setiap gereja apostolik harus taat dan setuju kepada otoritas gereja Roma. Perkataan Santo Irenaeus, uskup Lyons tersebut, ya, secara amat telak membungkam perkiraan sia-sia dari si ahli kultus berikut ini. Mengerikan, bukan? Begitu hausnya gereja Roma akan kekuasaan sehingga memanfaatkan ayat-ayat Alkitab untuk mengancam orang yang tidak mau tunduk menjadi kodok, bahkan mati. Dan channel Komsos tentunya salah besar saat mengatakan bahwa saya tidak bisa menyanggah klaim otoritas ilahi yang diklaim oleh gereja Roma. Dalam perspektif kultus, klaim gereja Roma memperoleh otoritas ilahi adalah sebuah teknik cuci otak yang disebut sebagai manipulasi mistis yang dipakai oleh pemimpin kultus untuk memanipulasi pengikutnya untuk beroleh ketundukan dan ketaatan dari pengikutnya. Dalam banyak video, seperti video nomor 205
dan 268 yang menyanggah klaim otoritas ilahi Gereja Roma. Dan saya persilahkan Anda melihat kedua video tersebut. Dan lalu channel Komsos memanfaatkan kitab Ulangan 17 ayat 12 untuk mengintimidasi orang akan dihukum mati oleh Allah jika ada orang yang tidak mendengarkan Gereja Roma. Dan memang dalam konteks Perjanjian Lama, hal ini terjadi di masa Musa. Tetapi kita harus ingat bahwa Allah pada masa itu masih berperan aktif hadir dan memimpin bangsa Israel secara nyata tengah-tengah umatnya dengan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizatnya. Tetapi bagaimana dengan di zaman modern ini? Terlalu banyak orang yang memanfaatkan nama Allah untuk kepentingan pribadinya. Kita tidak ingin tunduk dan mentaati seseorang secara membabi buta tanpa menggunakan akal sehat untuk menguji klaim-klaim sepihak yang dibuat oleh seseorang, bukan? Terlalu banyak penipu-penipu di dunia ini yang mengatasnamakan Allah. Dan video nomor 205 telah membuktikan bahwa klaim-klaim otoritas yang diperoleh Gereja Roma adalah isapan jempol belaka. Channel Komsos juga mengutip pernyataan dari Bapak Gereja Irenaeus dari Lyon, yang meminta setiap gereja apostolik harus setuju dan taat kepada Gereja Katolik. Dan kita terlalu sering mendengar klaim-klaim itu dari para Romo Katolik untuk membuktikan otoritas Gereja Roma atas gereja-gereja lainnya, bukan? Tetapi sebetulnya, channel Komsos mengutip pernyataan dari Irenaeus itu di luar konteks sejarah dan maksud dari Irenaeus mengatakannya demikian. Adalah benar bahwa Irenaeus mengatakannya demikian, tetapi kita harus memahaminya dalam konteks teologis, eklesiologis, dan polemik yang terjadi pada abad kedua Masehi semasa Irenaeus hidup. Dan Irenaeus akan sangat terkejut dan pasti tidak setuju jika ia tahu bahwa tulisannya itu dipakai oleh Gereja Roma untuk melegitimasi ketundukan dan ketaatan semua gereja apostolik secara universal di bawah yurisdiksi Paus Roma. Mari kita bahas. Pertama, di dalam video nomor 266, saya mengatakan bahwa Gereja Katolik Roma tidak serta-merta dan secara tiba-tiba menjadi sebuah kelompok kultus. Dibutuhkan waktu berabad-abad bagi Gereja Roma untuk berevolusi menjadi sebuah kultus. Dan semuanya dimulai oleh Paus Leo pertama yang hidup di abad kelima. Dan saya sangat menyarankan Anda menonton video nomor 266 itu untuk mengetahui Paus pertama yang menjadikan Gereja Roma sebuah kultus. Kedua, oleh karena itu, apa yang ditulis oleh Irenaeus itu sesuai dengan konteks semasa Irenaeus hidup, yaitu saat gereja di Roma masih dipimpin oleh para pemimpin yang memiliki ajaran yang murni. Ketiga, Irenaeus pada saat itu sedang berupaya memerangi ajaran sesat Gnostisisme. Dan karena gereja di Roma dipimpin oleh orang-orang yang punya ajaran murni, maka Irenaeus meminta gereja-gereja apostolik lainnya tunduk dalam konteks moral dan teologis, bukan dalam pemahaman Gereja Roma berada di atas dan menguasai yurisdiksi administratif atas gereja lain. Jadi Irenaeus tidak menyatakan bahwa Gereja Roma memiliki kekuasaan otoritas absolut, seperti supremasi hierarkis Roma yang berkembang kemudian. Mengakhiri video ini, saya ingin membahas sedikit tuduhan channel Komsos yang memfitnah Martin Luther terobsesi dengan wanita. Tentunya ini adalah fitnahan murahan karena tidak ada buktinya. Dan rupanya channel Komsos tidak bisa membedakan seseorang yang terobsesi dengan wanita dengan seorang rohaniwan seperti Martin Luther. Untuk mengajari channel Komsos perbedaan antara orang yang terobsesi dengan wanita dengan rohaniwan sejati, mari kita lihat sejarah hidup dari beberapa paus di abad pertengahan, seperti Paus Yohanes ke-12 berikut ini. Masalahnya adalah Yohanes baru berusia 18 tahun, ketika ia terpilih menjadi paus, yang termuda dalam sejarah. Seperti kebanyakan remaja kaya dan istimewa, hal terakhir yang ada dalam pikirannya adalah masalah spiritual dan ekumenis. Yang jauh lebih menarik bagi paus muda itu adalah minum-minum, berjudi, dan, tentu saja, seks. Yohanes membiarkan, secara praktis mendorong, Roma jatuh ke dalam kehancuran sementara ia menggunakan kekayaannya untuk mendanai perjudian liar dan gaya hidup mewahnya. Istana Lateran diubah menjadi satu rumah bordil besar tempat Yohanes secara terbuka berhubungan seks dengan wanita yang sudah menikah. Ia memiliki banyak gundik,
Ia mengangkat salah satu dari mereka menjadi gubernur salah satu kota kepausan dan mengisinya dengan harta gereja, yang lain ia warisi dari ayahnya dan menghamilinya. Bahkan ada laporan bahwa ia mengundang, atau lebih tepatnya menculik, para peziarah wanita yang telah melakukan perjalanan ke Roma ke Istana Lateran untuk berhubungan seks dengannya. Namun sementara Yohanes sibuk berjudi, melacur, dan secara umum merendahkan kepausan dengan cara apapun yang ia bisa, musuh-musuhnya semakin mendekat. Dan satu lagi paus Gereja Katolik Roma yang menarik untuk dikaji, yang hidup di abad ke-16, di abad yang tidak terlalu jauh Martin Luther hidup, yaitu Paus Alexander ke-6, Paus Borgia. Dari sumber situs ini, kita bisa tahu bahwa kehidupan Paus Alexander itu sangat bejat, pesta pora dan penuh dengan skandal menjijikan, seperti ia menjadi paus karena praktik nepotisme, membayar sejumlah uang untuk menjadi pejabat gereja. Bahkan Paus Alexander memiliki istri-istri simpanan. Ini keterangannya. Perlu diingat, nama asli Paus Alexander adalah Rodrigo Borgia. Paus Alexander VI naik jabatan melalui nepotisme. Paus Alexander ke-6 punya beberapa istri simpanan. Pada era ini, tidak terlalu memalukan bagi pejabat gereja tingkat tinggi untuk memiliki simpanan. Namun, Rodrigo melakukan tindakan yang langka dan kontroversial dengan mengakui secara terbuka anak-anak yang dilahirkannya di luar nikah. Ia memiliki dua simpanan terkenal, Vannozza dei Cattanei dan Giulia Farnese. Keduanya adalah wanita bangsawan yang sudah menikah. Kedua wanita ini memiliki total 7 anak dengan Borgia, meskipun ia kemungkinan memiliki lebih banyak anak dengan wanita lain, yang kurang dikenal dalam sejarah. Ia jelas melihat pentingnya membawa anak-anaknya ke dalam keluarga. Banyak dari keturunannya menjadi sekutu dalam ambisi politiknya saat mereka tumbuh dewasa. Dan Anda bisa melihat kebejatan kehidupan para paus lainnya di video nomor 213. Para paus itu hidup dalam kemewahan, pesta pora, skandal seks, pembunuhan dan lain-lainnya kebejatan. Mereka lebih patut disebut sebagai setan-setan yang berbaju paus dibandingkan para wakil Allah di bumi. Seperti yang Gereja Roma klaim, yaitu paus adalah wakil Kristus di bumi. Jika Anda tidak percaya, silakan cari informasi di Google. Dan tentunya, para Katolik akan memberikan begitu banyak rasionalisasi pembenaran diri untuk membela para paus yang bejat itu. Dan tentunya, tidak semua paus melakukan kebejatan tersebut. Ada paus yang baik dan saleh. Tetapi jika Anda menonton kembali video channel Cosmos Christi Regis, yang mengaku-ngaku bahwa paus beroleh otoritas ilahi dan memanfaatkan ayat-ayat kitab suci sebagai sebuah pembenaran adanya otoritas ilahi dan mengancam orang-orang yang tidak taat kepada paus akan dibinasakan oleh Allah, maka kita menjadi sadar bahwa semuanya itu adalah sebuah pembodohan. Ayat-ayat Alkitab hanya dipakai dan dimanfaatkan sebagai alat manipulasi untuk membodohi orang. Jika Anda hidup di abad pertengahan itu, di mana para paus berpesta pora, berpesta seks dan kemewahan, maukah Anda percaya bahwa mereka beroleh otoritas ilahi? Jadi tidaklah aneh jika Martin Luther mencetuskan reformasi karena memang kehidupan para paus tidak mencerminkan wakil Kristus. Bagaimana pendapat Anda?